Artificial Intelligence (AI). Apakah Artificial Intelligence itu cuma tools atau ada agenda lain seperti elit global yang akan menguasai kita dan mengarahkan ke agenda tertentu? It's the crack cocaine of Silicon Valley. That data is now feeding AIs that are choosing who to sack and who to replace. Eliminate fraud and waste. It's always the data. The entire business model of Silicon Valley is surveillance. It harvests our data in order to sell us stuff. Artificial Intelligence itu bermakna adalah artificial adalah buatan dan intelligent adalah suatu kecerdasan. Apakah Artificial Intelligence ancaman atau justru kesempatan? Selamat datang di Segresor. Kita akan membahasnya dengan tuntas. Kenapa dinamakan Artificial Intelligence? Karena Artificial Intelligence adalah suatu mesin atau tools, alat bantu yang dirancang sedemikian rupa mirip dengan bagaimana intelijen atau kecerdasan manusia bekerja. Lalu ancamannya seperti apa? Ancamannya jelas, yakni dehumanisasi. Dengan manusia dapat digantikan dengan AI. Lalu sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, apa itu AI? Sudah saya sebutkan tadi, kecerdasan buatan ini, AI ini dibentuk sebagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia belajar, dan AI mampu melakukan hal tersebut dengan otomatis dan mempelajari pola-polanya sehingga menghasilkan output atau hasil yang kita inginkan. Sebagai contoh adalah di episode SpongeBob, salah satu episode SpongeBob, Patrick Star mengalami insiden kehilangan kepalanya dan SpongeBob menemukan kepala yang mirip dengan kepala Patrick Star, sahabatnya, dan dipasangkan ke otak Patrick. Apa yang terjadi? Patrick berubah menjadi sangat pintar. Dan AI itu posisinya di mana? Ya, AI adalah otak yang ditemukan SpongeBob yang dipasang di otak di kepala Patrick. Itu adalah contoh AI. Bagaimana cara bekerjanya? Mirip dengan bagaimana sistem saraf manusia, yakni yang disebut dengan neural network. Neural network, bagaimana otak manusia bekerja, bagaimana otak manusia belajar. Sebagai contoh, manusia belajar menyebut misalnya suatu benda, bunga, disebut sebagai bunga karena mereka sudah belajar bagaimana bentuk bunga, aroma bunga, dan bagaimana bunga itu diinterpretasikan. Sama, AI, mesin, dia dikirimi ribuan jutaan data yang mengindikasikan bahwasannya definisi bunga itu adalah seperti ini, seperti A, B, C, dan sebagainya. Dan ketika kita menanyakan suatu benda kepada Artificial Intelligence, AI, yang sudah dilatih dengan statistik dan metode perhitungan sehingga menentukan prediksi diproses dengan algoritma pembelajaran yang dimiliki Artificial Intelligence, maka output yang dihasilkan ataupun keputusan yang dihasilkan oleh AI tersebut, hasilnya adalah mengindikasikan itu adalah bunga. Itu adalah contoh kecil bagaimana cara belajar mesin Artificial Intelligence. Kita akan memahami lebih dalam. Jadi apa fondasi dari Artificial Intelligence tersebut? Ya, jelas. Fondasi Artificial Intelligence adalah data. Data adalah superpower ataupun bahan bakar dari mesin yang dinamakan AI. Cara kerjanya adalah si mesin membedakan mana tadi benda, bunga, contohnya adalah bunga, agar bisa ngerti dari input data yang sangat banyak tersebut, yang kita sebut biasanya dengan big data, maka data tersebut akan di-cleansing atau dibersihkan sedemikian rupa, lalu dilatih sehingga menghasilkan output yang presisi dan tepat sasaran. Dan pelatihan struktur algoritma otak atau kecerdasan buatan tersebut menggunakan biasanya disebut dengan neural network atau jaringan sistem saraf yang ini mengadopsi dari bagaimana otak manusia belajar. Jadi neural network itu adalah sebuah tiruan cara kerja otak manusia untuk belajar. Secara sederhana ada input, proses, dan output. Jadi AI itu mempelajari pola, bukan dari perintah satu-satu, tapi mereka mempelajari pola dan selalu terus belajar. Semakin banyak datanya, semakin tajam pula hasil dan keputusan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Ada istilah yang sangat penting. Data is the new oil, tapi AI is the engine atau mesin. Jadi bahan bakar engine AI adalah data. Lalu fase-fase Artificial Intelligence. Per video ini dibuat, fasenya kita kenal ada yang namanya Narrow AI, yakni mengerjakan satu tugas spesifik tertentu. Misalnya, ada chatbot customer
yang membalas tanpa ada manusia di baliknya yang melakukan komunikasi terhadap customer, tapi engine AI chatbot tersebut dapat membalas dengan relevan apa yang diinginkan customer tersebut. Itu adalah narrow AI yang memiliki tugas spesifik, satu tugas saja, seperti AI kamera yang membantu mengoptimalisasi hasil kamera. Selanjutnya ada yang namanya generative AI, yang saat ini narrow AI sudah ada, sekarang masuk ke generative AI, di mana AI tersebut dapat belajar, memahami pola-pola data yang sudah diinputkan, lalu dapat mengenerate. Namanya generatif adalah mengenerate atau menghasilkan karya yang baru. Contohnya, seperti ChatGPT, yang dapat membuat suatu teks, narasi, ataupun karya yang baru. Basicnya adalah mereka mempelajari data-data yang sudah ada yang diinputkan untuk menghasilkan hal yang baru. Contohnya bisa menghasilkan gambar yang baru, suara yang baru, video dan lain sebagainya. Lalu ada fase yang kita akan mengarah ke arah tersebut, yakni Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence ini ibarat Patrick yang menemukan otak baru yang sangat pintar. Otak tersebut adalah AI, dipasangkan ke tubuh Patrick. Tubuh Patrick ini bisa diganti dengan dianalogikan dengan kaki tangan robot yang dapat bergerak otonom. Jadi, AGI ini fase di mana hampir mirip dengan manusia. Mereka dapat belajar, mengambil keputusan, dan mereka otak tersebut diberikan tangan dan kaki, maka mereka akan dapat berfungsi sebagaimana manusia secara logis. Namun, kita masih belum sepenuhnya menuju ke fase itu. Dan fase setelah AGI itu ada Artificial Super Intelligence. Dan ini yang sangat ditakutkan, namun kita masih jauh atau masih belum ke arah sana. Namun ini harus terus diwaspadai. ASI atau Artificial Super Intelligence ini yang bikin orang takut, karena AI ini bisa mengambil alih pengambilan keputusan. Namanya Artificial Intelligence yang sangat-sangat super. Fase kita sudah saya sebutkan tadi, sekarang kita ada di generative AI, dapat menghasilkan sendiri, dan pelan-pelan menuju ke arah AGI, atau Artificial General Intelligence. Hinton believes that AI will do enormous good, but tonight he has a warning. He says that AI systems may be more intelligent than we know. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet? Yeah. Ada yang bilang AI ini adalah hanya sekedar alat. Ada yang bilang AI ini adalah sebuah threat ataupun ancaman. Tapi jangan lupa, alat ini dapat melihat, mendengar, dan mengerti konteks lebih banyak dari kita. Manusia yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan otak. Dan ini bisa, AI ini, contoh kasusnya dapat menjadi surveillance massal surveillance. Pengawasan massal ketika dikendalikan oleh pihak tertentu, seperti negara, korporasi, atau bahkan elit. Seperti di Silicon Valley yang mengembangkan AI yang sangat cepat ini dan maju. Data kita bisa digunakan untuk mengontrol emosi, pilihan kerja, pilihan belanja, bahkan membelokkan arah politik. Hal yang perlu kami sampaikan, kesadaran akan privasi data. Data seberharganya itu kita harus sangat jaga. Jangan sampai data yang kita miliki itu malah menjadikan bumerang bagi kita yang menggunakan teknologi. Dengan mudahnya kita mensuplai perusahaan-perusahaan elit dan kita dapat dimanipulasi atau dimanfaatkan. Maka dari itu, data adalah human right. Bagaimana kita mengambil sikap tengah-tengah, dan bagaimana kita bersikap dengan ancaman dan opportunity atau kesempatan dari kemajuan AI yang begitu cepat. Hal yang paling fundamental saya tekankan, dan satu-satunya sebenarnya adalah belajar AI literasi, belajar bagaimana menggunakan AI, dan bagaimana sistem cara kerja AI itu bekerja. Karena dengan kita memahami itu, misalnya kita masuk ke ranah cybersecurity dan AI safety, kita bisa menjadi bagian dari protektor, bukan sebagai korban. Kita menjadi pelindung, bukan menjadi korban. Karena serangan-serangan artificial intelligence sudah dapat mampu membuat social engineering lebih canggih. Seperti phishing mereka yang mungkin sulit untuk dikenali atau bahkan obfuscation-nya atau penyamaran mereka itu sangat kuat. Penyerang menggunakan AI, kita sebagai pelindung ataupun kita harus juga mampu menggunakan AI. Lalu apakah dengan kita dengan mengerti artificial intelligence, apakah kita dijamin pasti unggul atau lebih maju?
Jawabannya sebenarnya belum tentu. Tapi dengan kita nggak ngerti sama sekali artificial intelligence, bagaimana cara kerja dan mengolah data yang kita masukkan, ataupun bagaimana mereka melatih atau men-train data, kita pasti akan tertinggal. Dan itu sebuah keniscayaan dari kita tidak melek AI. Ngerti AI nggak otomatis kita bikin kita jadi kaya, bikin kita jadi lebih maju atau lebih pintar. Tapi setidaknya apabila kita tidak tahu terkait artificial intelligence itu, kita akan dimanipulasi atau mudah untuk dikendalikan. Memang betul, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan seperti di US dan China itu sedang mengembangkan AI, di mana AI tersebut dikembangkan dengan data-data yang numerous ataupun yang sangat besar dari berbagai belahan dunia. Semakin kaya data mereka, semakin presisi, dan semakin canggih, dan semakin mudah untuk menguasai atau memonopoli atau dapat menguasai seluruh dunia. Yang memang paling diuntungkan itu ya dari sisi perusahaan-perusahaan yang dapat mengembangkan AI tersebut, karena mereka memiliki data, akses data kita, dana, dan sumber daya yang kuat untuk membangun teknologi super canggih ini. Hal yang bisa kita lakukan nggak bisa semerta-merta menyalahkan perusahaan ataupun yang sebagainya, tapi kita harus aware bahwasanya AI ini adalah sebuah potensi dan ancaman yang harus kita ketahui dan waspadai. Dengan kita memahami cara kerja artificial intelligence, kita dapat beradaptasi lebih cepat, mengambil posisi strategis lebih dalam, bukan cuma jadi korban sistem. Kita dapat membuat inovasi sendiri atau kerjasama dengan AI, dan kita memiliki kendali atas data dan keputusan pribadi. Kalau artificial intelligence adalah sebuah alat, maka kita dengan belajar, kita akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu adalah perisai untuk kita. Jadi, poin yang saya tekankan adalah mengenai belajar AI, agar kita mengetahui bagaimana AI itu digunakan, dan bagaimana cara kerja AI yang sudah saya sebutkan tadi, yakni bahan bakarnya adalah data. Maka data harus kita lindungi sebaik mungkin. Data is the human right. Privasi data itu adalah hal yang sangat penting. Dan pembelajaran itu hal yang sangat pokok. Karena dengan kita belajar, kita dapat menggunakan AI dengan bijak, optimal, sesuai naluri manusia yang beretika, memiliki landasan hukum, regulasi, dan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial. Dan pada akhirnya, manusia yang dapat memaksimalkan atau menggunakan artificial intelligence dengan bijak, mereka akan jauh unggul daripada manusia yang tidak menggunakan artificial intelligence. Mereka memiliki wisdom yang mungkin AI tidak mengetahui wisdom tersebut atau kebijaksanaan tersebut yang akan mendeliver ataupun membawa manusia ke arah yang lebih tinggi, yang lebih maju. Mereka dapat menggunakan artificial intelligence dengan bijak. Dan itu yang tidak dimiliki AI. Yang AI di mana mereka melakukan tugas tertentu dengan logis dan spesifik sesuai objektif yang mereka inginkan. Maka dari itu etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan dan manusia akan tetap menjadi pemimpin. Kita berharap untuk dapat menggunakan AI dan menjadi manusia yang memimpin dunia, tidak dikendalikan oleh AI, namun kita sebagai manusia mengendalikan dunia dengan AI. Ini bukan soal kalah dan menang, tapi ini adalah soal diri kita untuk melangkah lebih maju, untuk terus belajar. Maka dari itu, kita harus ngerti cara mainnya, dan hal yang paling penting adalah terus belajar, terus berinovasi, dan terus belajar di channel Segresor. Masa depan ada di pilihan kita dan aksi yang kita lakukan. Seluruh penonton, kalau kita ingin andil dari bagian masa depan itu, teruslah belajar, berinovasi, dan mendorong regulasi ataupun etika menggunakan artificial intelligence. Dan pada akhirnya, manusia tetap memimpin, bukan dikendalikan artificial intelligence, namun kitalah mengendalikan artificial intelligence untuk menjadi manusia yang maju dan lebih beradab menuju kehidupan yang lebih maju. Time to progress together with Segresor. You